Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bintang Trihadi dengan NIM 210101201402007 dari kelas D akan melakukan presentasi mengenai studi kasus 1 rekayasa nilai, yaitu pembangunan gedung kantor perusahaan. Ringkasan eksekutif. Value engineering akan diaplikasikan pada proyek pembangunan fasilitas gedung kantor perusahaan yang cukup besar, di mana proyek ini diminta oleh Real Estate Investment Company pada tahun 1994. Fasilitas gedung kantor perusahaan ini meliputi 800.000 kaki persegi, ruang dengan 3 tingkat basement tempat parkir, 3 tingkat pertokoan, 1 lantai mezanin untuk restoran, dan 2 menara perkantoran 17 lantai. Desain berada pada tahap pengembangan desain 60% panggung. Perkiraan biaya konstruksi adalah sekitar 71 juta US dollar. Kendala utama dari studi proyek ini adalah untuk mempertahankan citra arsitektur bangunan. Berikut adalah ringkasan hasil. Tim Value Engineering menghasilkan 130 ide untuk meningkatkan nilai proyek. Dari ide-ide ini, hanya 50 proposal termasuk alternatif yang ditulis merekomendasikan penghematan biaya awal sebesar 14,5 juta US dollar. Jika semua proposal ini diterapkan, mereka akan menghasilkan tahunan tambahan penghematan dalam pengoperasian fasilitas dan pemeliharaan sebesar 500.000 US dollar per tahun. Selain itu, laporan ini mencakup 30 saran desain untuk peningkatan proyek secara keseluruhan yang didokumentasikan untuk dipertimbangkan selama pengembangan desain yang berkelanjutan. Rekomendasi proposal yang diajukan oleh tim Value Engineering. Pada kategori rekomendasi terdapat 4 rekomendasi, yaitu yang pertama pada bidang arsitektural, struktural, mekanikal, dan elektrikal, dengan total jumlah proposal sebanyak 45, total initial saving-nya sebesar 14.649.727 US dollar, dan total life cycle saving-nya sebesar 19.430.617 US dollar. Tim yang dibentuk terdiri dari 4 bidang. Yang pertama yaitu arsitektural, yang kedua struktural, yang ketiga mekanikal, yang keempat elektrikal. Di mana pada semua bidang ini akan melakukan evaluasi dan merekomendasikan ide-ide terkait masing-masing bidang. Selanjutnya ada rekomendasi value engineering. Yang pertama yaitu pada bidang arsitektural, menghentikan lift di lantai dasar. Desain originalnya, di setiap menara, 6 elevator melayani basement ketiga untuk parkir garasi. Elevator yang sama ini melayani podium shopping dan menara kantor 18 lantai. Desain yang diajukan, ditambahkan 2 elevator hidrolik seberat 2.500 pon di ruang bawah tanah di setiap menara. 1 di setiap sisi ujung setiap lift bank untuk melayani parkir garasi hanya antara lantai 3 dan lantai dasar atas, dan menghentikan elevator tower kantor di lantai atas. Diskusi, desain yang diusulkan menghasilkan penghematan ruang diperoleh pada tingkat basement 1 hingga 3. Selain itu, proposal ini meningkatkan aksesibilitas penyandang cacat di ruang bawah tanah dengan memastikan bahwa semua lift yang melayani tingkat ruang bawah tanah akan dapat diakses, yang tidak terjadi dalam desain saat ini. Berikut adalah life cycle cost yang dicapai mengenai evaluasi yang ditekankan pada bidang arsitektural. Pada ringkasan life cycle cost, terdapat total 1.159.257 US dollar. Berikut adalah gambar ilustrasi yang diajukan oleh tim value engineering mengenai bidang arsitektural. Dapat dilihat di sini terdapat perbedaan desain asli yang bagian atas dan desain yang diajukan di bagian bawah. Yang kedua pada bidang struktural, menggunakan konstruksi lantai papan precast hollow core. Desain original. Tipikal konstruksi lantai untuk semua lantai di atas lantai 1, yaitu beton berusuk cast in place atau CIP antara balok beton CIP. Lapisan penutup plat setebal 7 cm diletakkan di atas lantai. Desain yang diajukan. Menggunakan precast.
beton prategang hollow core plank. Konstruksi ini ditujukan pada semua area lantai yang menggunakan beton berusuk CIP. Precast yang akan digunakan mempunyai tebal 25 cm dengan lapisan penutup setebal 7 cm. Lapisan penutup masih menggunakan desain original. Papan hollow core yang akan dipakai mempunyai bentang 10 meter dengan 9 meter bentang bersih antara balok beton CIP. Diskusi, desain yang diusulkan menghasilkan penghematan yang signifikan dalam biaya dan waktu konstruksi. Selain itu, seorang spesialis dalam penggunaan produk pracetak struktural sangat merekomendasikan penggunaan papan berongga inti karena lebih ekonomis dan tersedia. Berikut adalah life cycle cost yang dicapai mengenai evaluasi yang ditekankan pada bidang struktural. Dapat dilihat dengan total life cycle cost-nya yaitu sebesar 1.441.800 US dollar. Selanjutnya yang ketiga, mechanical. Modifikasi desain thermal energy storage atau TES. Desain original. Desain saat ini digunakan yaitu thermal energy storage atau yang disingkat TES. Terdiri dari 4 tampungan yang mencakup 214 ton pendingin. Pendingin tersebut bekerja kira-kira 100% selama jam puncak dan sumber energi tergunakan untuk periode puncak dan darurat. Desain yang diajukan, menghilangkan basement level 4 dan 5. Merelokasi rumah pompa ke basement level 1. Selain itu juga disarankan untuk menggunakan satu tes baru pada setiap tower. Diskusi yang pertama, alternatif ini akan membutuhkan sekitar 124.000 US dollar konstruksi tangki dan dampak sewa berkurang karena relokasi ruang pompa dari lantai 1 ke ruang bawah tanah. Diskusi yang kedua, luas tangki yang terlibat sama dengan 7 meter kali 36 meter dikali 3 lantai sama dengan 756 meter kuadrat. Biaya sewa hilang per tahun sebesar 30.150 US dollar per area tangki dikali 2 area tangki sama dengan 60.300 US dollar per tahun. Proposal ini sekarang menunjukkan pengembalian investasi sebesar 48,4% lebih tinggi dari desain asli, yaitu sebesar 21,3%. Berikut adalah life cycle cost yang dicapai mengenai evaluasi yang ditekankan pada bidang mekanikal. Dapat dilihat total life cycle cost-nya yaitu sebesar 975.000 US dollar. Berikut adalah gambar ilustrasi yang diajukan tim value engineering mengenai bidang mekanikal. Dapat dilihat di sini terdapat ruang pompa dan ruang tes. Yang keempat, yaitu pada bidang elektrikal, mengkonfigurasi ulang distribusi listrik. Dengan desain original, sistem yang ada menggunakan pengumpan 13,8 kV dari ruang perusahaan listrik lokal yang terhubung dengan 4 transformator KVA. Terdiri dari satu set saluran bus mendistribusikan beban ke panel lantai bangunan dan papan distribusi. Daya umum MSB dihubungkan melalui transfer pemindahan otomatis atau ATS untuk memisahkan generator darurat. Desain yang diajukan, menghapus sistem saluran bus, mengurangi ukuran peralatan dengan menggunakan HVAC. Gunakan lebih dari 2 untuk distribusi daya umum dengan 220 V sekunder. Menghubungkan semua dengan kabel 13,8 kV. Diskusi. Sistem yang dirancang sangatlah mahal. Penggunaan saluran bus membutuhkan biaya perawatan yang jauh lebih banyak daripada kabel. Sistem yang diusulkan harus menggunakan bahan standar untuk memaksimalkan persaingan dan menghilangkan penggunaan produsen khusus untuk peralatan yang dirancang. Sistem yang dirancang mencapai fleksibilitas dan biaya awal yang lebih rendah. Berikut adalah life cycle cost yang dicapai mengenai evaluasi yang ditekankan pada bidang elektrikal. Dapat dilihat dengan total life cycle cost sebesar 1.897.974 US dollar.
Selanjutnya ada rincian potensi penghematan biaya. Pada bidang arsitektural, terdapat proposal yang pertama yaitu relokasi tangga basement, yang kedua penghentian elevator jadi di lantai atas, yang ketiga menghilangkan eskalator dan tangga, yang keempat menghilangkan petak tanaman, yang kelima menghilangkan bank eskalator di lantai 7, yang keenam plank level curtain wall glazing dan modifikasi interior. Yang ketujuh, mengganti atap jembatan. Yang kedelapan, mengganti granit di ruang ibadah. Yang kesembilan, menurunkan lobi untuk 2 lantai sewa. Yang kesepuluh, menghapus skylight di atas tangga 5 dan 6. Yang ke-11, redesign cove di segitiga kantor. Yang ke-12, menambah dinding granit di segitiga kantor. Yang ke-13, modifikasi penggunaan granit antar tower. Yang ke-14, memperbaiki lantai paving di kolonit. Yang ke-15, menghilangkan tenda di lantai 2. Yang ke-16, menghilangkan lantai 4 dan 5 dan relokasi ruang. Dengan total penghematan awal sebesar 4.025.197 US dollar dan total life cycle cost sebesar 6.353.287 US dollar. Selanjutnya pada bidang struktural dengan proposal yang pertama yaitu menggunakan konstruksi lantai hollow core plank secara penuh. Yang kedua menghapus basement lantai 4 dan lantai 5. Yang ketiga pada area inti menggunakan masonry 20 cm untuk dinding melintang sebagai pengganti dinding CIP setinggi 30 cm. Yang keempat menggunakan tangga baja sebagai pengganti CIP. Yang kelima, menurunkan ketebalan dinding basement dari 30 cm menjadi 20 cm pada lantai pertama. Dengan total penghematan awal sebesar 2.248.220 US dollar dan total life cycle cost-nya yaitu sebesar 2.248.220 US dollar. Pada bidang yang ketiga yaitu mekanikal. Dengan proposal menyederhanakan AC di lantai basement, memodifikasi desain tes, menyederhanakan AC di lobi parkir mobil, menghilangkan AC di lobi parkiran mobil, meninjau kembali AC di pintu masuk sebelah timur dari lantai dasar dan lantai mezanin, meninjau kembali AC di lokasi biasa di lantai dasar dan lantai mezanin. Menyederhanakan sirkulasi udara di tangga dengan 2 baling-baling yang tertanam di dinding, meninjau kembali AC di lokasi biasa di lantai 1, menyederhanakan distribusi udara di lobi lift, meningkatkan cover box VAV, memodifikasi HVAC, memodifikasi kantor penyedia perangkat udara, menghilangkan penthouse di lantai 2, menggunakan ASRAE dengan kriteria yang direkomendasikan, menghilangkan meteran BTU. Dengan total penghematan awal sebesar 3.672.580 US dollar dan total life cycle cost sebesar 5.434.720 US dollar. Pada bidang yang keempat yaitu elektrikal. Dengan proposal yang pertama yaitu rekonfigurasi distribusi elektrikal. Yang kedua rekonfigurasi HVAC electric system. Yang ketiga rekonfigurasi sistem pencahayaan. Yang keempat, rekonfigurasi emergency power. Yang kelima, rekonfigurasi pertukaran telepon dan sistem. Yang keenam, menghilangkan pencahayaan COF di lobi di tower sewa. Yang kedelapan, mengganti perlengkapan lampu parabola di kantor. Yang ke-9, menghapus glazing COF lighting. Yang ke-10, rekonfigurasi koneksi elektrikal untuk VAV box. Dengan total penghematan awal sebesar 4.703.730 US dollar dan total life cycle cost-nya sebesar 5.394.390 US dollar. Kesimpulan, pada proyek ini terdapat 50 ide. Jika semua diterapkan, maka akan ada penghematan awal sebesar 14.500 US dollar dan life cycle cost-nya sebesar 265.000 US dollar per tahun.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.